bahwa sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita. Bahwa sholat ini menghadirkan rahasia-rahasia besar bagi kehidupan kita dan janji Allah yang akan diberikan di dunia dan di akhirat. Saat di dunia Allah berjanji kalau seseorang benar sholatnya seperti yang Nabi tuntun, dia akan dijamin diberikan 5 keistimewaan yang tidak akan diberikan pada yang tidak sholat, atau orang yang sholat tapi sholatnya tidak seperti yang diinginkan Nabi tadi. Nah, jadi Nabi itu membuat ketat fikih sholat, bukan ingin membebani kita supaya rumit sholatnya, bukan. Tapi persoalannya, Nabi menginginkan setiap umatnya mendapatkan 5 keistimewaan ini. Jangan sampai ada umat Nabi nggak dapetin satu di antara yang 5 ini. Ya. Dengan cepat, satu, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah pasti jadi orang baik. Sifat dan sikapnya pasti baik. Ya, itu ada di Quran surah ke-29 ayat 45, seperti pernah kita bahas di pertemuan lalu. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang salatnya benar, sungguh salat yang ditunaikan dengan benar itu akan mencegah pelaku dari 2 sumber keburukan. Pertama, fahsya yang diingkari oleh hati, sumbernya nafsu, syahwat, ya. Maaf, pornografi, porno aksi, zina, LGBT, itu fahsya. Ya, munkar, keburukan yang diingkari oleh jiwa, sumbernya nafsu perut dan akal. Merampok, membunuh, ya, maaf, mencuri, korupsi, narkoba, macam-macam, itu mungkar itu. Jadi mustahil ada orang sholat perilakunya buruk. Jadi, Nabi menginginkan setiap orang sholat harus jadi orang baik. Silahkan Anda cek ya, anak-anak kita itu baru tumbuh saja, menjelang balik usia 7 tahun, yang ditekankan oleh Nabi itu sholatnya, bukan yang lain. Dan Nabi ajari dia sholat. Kenapa? Karena kalau anak-anak baik sholatnya dari sejak awal, akan tumbuh jadi orang baik setelahnya. Saya ingin sampaikan pesan nih, agak unik sekarang ya. Kalau dulu orang fokus pada sholat nih, sekarang saya agak bingung, anak-anak TK udah diajarin manasik gitu kan. Insya Allah, fokus dulu pada sholatnya gitu kan. Tidak salah memang, cuman fokus pada yang utama gitu. Sholat pada belum baik, masuk ke masjid langkahnya sudah salah, diajarin manasik gitu kan. Tapi memang tidak keliru, tidak, cuma ada prioritas yang harus kemudian jadi patokan di situ. Tapi yang kedua, orang yang sholatnya benar, itu hatinya cenderung tenang. Cenderung tenang. Ada di Quran surah ke-20 ayat ke-14, ditafsir di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Kita sudah bacakan. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya, kata Allah. Ditafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Jika benar zikirnya kepada Allah, salatnya benar, maka dampaknya ke hati pasti tenang. Kalau hati Anda sudah tenang, dihadapkan pada masalah apapun akan biasa saja. Yang besar jadi ringan, yang ringan seakan tidak ada masalah gitu. Di orang-orang yang sholatnya baik menghadapi persoalan kehidupan, itu cenderung lebih nyaman, tenang gitu, nggak susah dia. Itu poinnya. Yang ketiga, orang kalau sholatnya benar dijamin langsung oleh Quran, seperti pernah kita bahas kemarin ya, Allah akan jamin kemudahan hidupnya, bahkan rezekinya. Itu ada di Quran surah ke-65 ayat 2-3, ditafsir di Al-Baqarah di ayat yang sama 2-3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya tingkatkan, yaj'al lahu makhrajan, kami berikan jalan keluar, solusi dari setiap persoalan yang ia alami. Tolong garis bawahi lagi ya, sering kita lupa ini. Rumus menyelesaikan masalah itu mudah menurut Quran. Anda tingkatkan takwa, masalah Allah selesaikan. Semakin Anda tingkatkan takwa, persoalan lebih ringan. Orang-orang yang terus meningkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diringankan kehidupannya oleh Allah. Bukan nggak punya masalah, Bu ya. Sama, dia punya masalah. Cuman saat akan dihadapi, Allah sudah ringankan masalahnya, sehingga seakan-akan seperti nggak punya masalah. Jangan Anda kira misalnya para ulama, ya, misal para kiai, para ustadz, atau orang-orang yang sebagian dekat dengan Allah nggak punya masalah. Mungkin banyak masalahnya, mungkin banyak. Kadang-kadang masalah orang juga ikut dipikirin juga gitu kan. Silakan Anda cek. Apa Anda pikir pulang pengajian ustadz selesai? Tidak. SMS kadang penuh lagi, kadang ada yang nanya via email lagi. Ya, diri sendirinya mungkin nggak punya masalah, masalah orang ikut dipikirin. Ya. Nah, tapi alhamdulillah, ya, beberapa keadaan dibuat ringan. Ya, bukan nggak punya masalah, tapi diberikan keringanan ya dengan beberapa hal yang Allah kemudian berikan aturannya.
Dan Anda tidak harus menjadi ustaz atau ulama untuk mendapatkan ketakwaan kepada Allah. Abu Bakar seorang pebisnis, Uthman seorang pebisnis, Umar bin Khattab seorang birokrat. Ketika dekat dengan Allah, ringan masalah kehidupannya. Tayyib. Nah, bagaimana cara meningkatkan takwa? Kalimat takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Kalimat pertamanya bersanding dengan sholat di Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, yang menyempurnakan sholat. Jadi kalau Anda punya persoalan dalam kehidupan, padahal sholat tiap hari 5 waktu plus sunnahnya belum selesai juga, maaf, bukan karena sholatnya, mungkin cara kita menunaikannya yang belum sempurna. Karena bahasa Qurannya menyempurnakan sholat, bukan cuma asal sholat. Baik, yang keempat, orang yang sholatnya benar dijamin langsung oleh Al-Quran, setiap doa yang ia mohonkan kepada Allah itu akan disegerakan untuk dijawab. Disegerakan untuk dijawab. Masya Allah, ya. Itu sudah kita contohkan di bulan lalu. Bahkan contohnya contoh yang sangat luar biasa, yang kata manusia nggak mungkin terjadi, kata Allah tidak ada yang mustahil. Itu contoh di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38-39, posisi paling kanan sebelah atas di pojok, ya, yang sudah berumah tangga puluhan tahun, sudah sepuh, rambutnya sudah memutih, fisiknya sudah letih, istrinya maaf divonis menopause dan mandul, kata dokter nggak mungkin nih, ya, ada keturunan. Tapi apa yang terjadi? Teruskan aja, ya. Antum kan sudah sholat, tenang aja deh. Urusan lampu padam nyala, urusan kita ta'lim. Jadi apa yang terjadi? Suaminya kemudian sholat, memohon kepada Allah dalam sholatnya dan dikabulkan dan punya keturunan dia, ya. Dan yang terakhir, yang kelima, teman-teman sekalian, orang yang sholatnya benar dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidupnya akan selalu bersanding dengan kesuksesan dan kebahagiaan apapun aktivitasnya. Itu ada di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Jadi Anda tidak diminta oleh Allah jadi apapun, silahkan aja sesuai dengan apa yang Anda kira-kira inginkan, selama itu baik. Yang penting kaidah Qurannya soleh, ya, menjaga aturan Allah, dekat dengan Allah. Quran surah ke-7 ayat 189. Anda mau jadi pebisnis, silahkan, pebisnis yang soleh. Anda jadi diplomat, silahkan, diplomat yang soleh. Anda mau jadi tentara, polisi, silahkan, tentara polisi yang soleh, ya. Anda mau jadi apapun, silahkan, sepanjang Allah ridha, itu soleh. Nah, dijamin oleh Quran, jika benar salat Anda khusyuk ditunaikan, maka semua profesi Anda akan dibimbing oleh Allah mencapai puncak kesuksesan terbaik dan bahagia hidupnya. Ya, dalilnya Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun. Orang yang imannya benar pasti akan mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam setiap aktivitas hidupnya. Apa ciri pertamanya? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi rahasia di balik perintah Nabi, ketatnya aturan Nabi terkait persoalan sholat ini bukan semata persoalan fikih, tapi Nabi ingin memastikan semua umatnya, satu, baik sifat dan sikapnya, kedua, tenang dalam menjalani kehidupan, ketiga, mudah dalam mengatasi persoalan, keempat, bila cepat dikabulkan Allah, dan kelima, apapun profesi mereka bisa mencapai puncak kesuksesan yang diharapkan dan bahagia kehidupan.